Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Go Cerdas. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, materi kita tentang HIV/AIDS. Mungkin hampir sebagian teman-teman ada yang tahu apa itu HIV/AIDS, tetapi ada juga yang belum mengetahui apa itu HIV/AIDS. HIV merupakan kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, atau bisa diartikan virus yang menyerang kekebalan tubuh. Jadi, bisa kita analogikan kekebalan tubuh seperti tentara yang melindungi kerajaan. Jika tentara itu dapat ditembus oleh musuh-musuh seperti kuman, virus, dan bakteri, maka yang akan terjadi badan kita akan melemah. Lalu, jika AIDS adalah gejala-gejala yang ditimbulkan oleh HIV setelah menyerang kekebalan tubuh, AIDS tidak langsung bisa terdeteksi. Biasanya, gejala-gejala akan timbul setelah bertahun-tahun kemudian. Bisa sekitar 10-15 tahun. Terkadang bisa lebih lama loh. Gejalanya seperti berat badan terus-menerus turun, demam, kelelahan, batuk kering, dan lain sebagainya. HIV/AIDS sendiri bisa menularkan dari berbagai media, seperti jarum suntik yang bergantian, seks bebas, seorang ibu yang sedang hamil lalu menularkan ke janinnya, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat dari slide ini, persentase faktor resiko HIV/AIDS yang paling banyak terjadi karena heteroseksual atau berganti pasangan. Resikonya bisa sampai 71%. Dan teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana persentase resiko yang lainnya. Selanjutnya, kita lihat persentase usia rentan HIV/AIDS. Bisa kita lihat bahwa HIV/AIDS lebih banyak diidap oleh kalangan usia muda atau produktif. Lalu HIV/AIDS pada usia anak-anak biasanya terkena karena ditularkan melalui ibunya saat sang anak masih di kandungan atau saat ibunya sedang menyusui. Pada slide ini, kita bisa melihat 3 negara dengan penyidap HIV terbanyak di dunia. Yang pertama diduduki oleh Afrika Selatan dengan penyidap mencapai 7 juta penduduk, lalu disusul oleh Nigeria dengan 3 juta penduduk, dan yang ketiga adalah India. Data ini kami peroleh dari CIA World Factbook tahun 2015. Banyak sekali stigma yang beredar di masyarakat bahwa HIV/AIDS bisa menular melalui sentuhan, gigitan nyamuk, makan bersama, berpelukan, dan lain sebagainya. Stigma ini salah besar karena HIV/AIDS tidak ditularkan oleh kontak sehari-hari dalam kegiatan sosial. Pencegahan HIV/AIDS dapat dilakukan dengan langkah-langkah ABCDE, yaitu abstinence, bisa diartikan tidak berhubungan seks di luar pernikahan. Yang kedua adalah be faithful, setia pada pasangan. C. Kondom, penggunaan kondom saat berhubungan seks yang beresiko. D. Yaitu don't use drugs, atau tidak memakai narkoba. Kasus penularan HIV sendiri banyak terjadi pada penggunaan nafza suntik secara bergantian. Dan yang terakhir adalah E, yaitu equipment, yang berarti menggunakan peralatan steril. Jangan menggunakan jarum bekas orang lain. Saya pernah membaca suatu portal di berita online bahwa ada seorang wanita yang secara tidak sadar telah tertular HIV dikarenakan wanita tersebut perawatan ke salon yang menggunakan jarum akupuntur yang tidak steril, atau bisa dibilang jarum yang digunakan secara terus-menerus. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai obat HIV. Obat ini tidak menyembuhkan penderita dari penyakit, tetapi mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosa tepat waktu serta mengikuti pengobatan serta kontrol yang teratur. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video dari kami. Jangan lupa di-share, like, dan subscribe ya. Salam Go Cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.